Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang organisasi pergerakan nasional di Indonesia. Di Indonesia ada 5, yaitu yang pertama Budi Utomo. Pada awal abad ke-20, sudah banyak mahasiswa di kota-kota besar, terutama di Pulau Jawa. Sekolah kedokteran bernama Stovia di Batavia, Jakarta. Pada tanggal 20 Mei 1908, mereka sepakat mendirikan sebuah organisasi bernama Budi Utomo dan memilih Dr. Sutomo sebagai ketua. Tokoh lain pendiri Budi Utomo adalah Gunawan, Cipto Mangunkusumo, dan R.T. Aryo Tirtokusumo. Yang kedua ada Serikat Islam atau SI. Organisasi ini didirikan karena adanya persaingan tidak sehat antara pedagang pribumi dan pedagang Tiongkok. Tujuan utama pada awalnya adalah melindungi kepentingan pedagang pribumi dari ancaman pedagang Tiongkok. Saat itu, pedagang Tiongkok menguasai perdagangan di pasar, menggeser para pedagang lokal yang kurang mendidikan dan pengamalan. Dalam Kongres di Surabaya tanggal 30 September 1921, Serikat Dagang Islam berubah nama menjadi Serikat Islam. Hal ini bermaksud agar kegiatan organisasi lebih terbuka ke bidang-bidang lain. Pada tahun 1923, SI berubah nama menjadi Partai Serikat Islam yang bersifat non-kooperatif terhadap Belanda. Pada tahun 1927, PSI menetapkan tujuan pergerakan secara jelas, yaitu Indonesia Merdeka berasaskan Islam. Indische Partij atau IP ini adalah partai politik pertama di Indonesia, didirikan oleh Dewas Dekker, Suwardi, Suyamningrat, Cipto Mangunkusumo. Tujuan IP yakni mengembangkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia. Keanggotaan terbuka bagi semua golongan tanpa memandang suku, agama, dan ras. Pada tahun 1913, Belanda meminta rakyat Indonesia untuk merayakan 100 tahun pembebasan dari kekuasaan Prancis. Para tokoh IP menentang rencana tersebut, sehingga membuat pemerintah Belanda marah. Akhirnya Dewas Dekker, Cipto Mangunkusumo, Suwardi Suyamningrat ditangkap dan dibuang ke Belanda. Yang keempat ada Perhimpunan Indonesia atau PI. PI didirikan oleh orang Indonesia di Belanda pada tahun 1908. Tujuan utama PI adalah mencapai Indonesia merdeka, memperoleh suatu pemerintahan Indonesia yang bertanggung jawab kepada seluruh rakyat. Pada tahun 1925, PI secara tegas mengeluarkan manifesto arah perjuangan, yaitu A. Indonesia bersatu, menyingkirkan perbedaan dapat mematahkan kekuasaan penjajah. B. Diperlukan aksi massa yang percaya pada kekuatan sendiri untuk mencapai Indonesia merdeka. Yang C. Melibatkan seluruh lapisan masyarakat merupakan syarat mutlak untuk perjuangan kemerdekaan. D. Anasir yang berkuasa dan esensial dalam tiap-tiap masalah politik. E. Penjajahan telah merusak dan demoralisasi jiwa dan fisik bangsa, sehingga normalisasi jiwa dan materi perlu dilakukan secara sungguh-sungguh. Manifesto 1925 sangat menyadarkan bangsa Indonesia serta sangat memengaruhi pola pergerakan nasional bangsa Indonesia. Kongres Pemuda pertama dilaksanakan tanggal 30 April sampai 22 Mei 1926 di Jakarta. Berhasil membentuk jaringan yang lebih kokoh untuk mempersatukan diri. Panitia Kongres Pemuda II dibentuk pada 12 Agustus 1928. Kongres Pemuda II diselenggarakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Dalam kongres ini, keinginan untuk membentuk negara sendiri semakin kuat. Akhirnya tanggal 28 Oktober 1928 dibacakanlah keputusan hasil Kongres Pemuda II yang berupa Ikrar Sumpah Pemuda yang terkenal dengan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Beberapa keputusan penting Kongres II yaitu Ikrar Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. 2. Menetapkan lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. 3. Menetapkan bendera merah putih sebagai lambang negara Indonesia. Pemerintah Belanda sangat menekan rapat-rapat yang
yang diselenggarakan para tokoh pemuda. Lagu Indonesia Raya dilarang dan penyebutan Indonesia Merdeka tidak diperbolehkan. Para tokoh pemuda menyiasati tekanan ini. Pada Kongres 3 di Yogyakarta tahun 1938, tujuan kemerdekaan nusa dan bangsa diganti dengan menjunjung tinggi martabat nusa dan yang kelima adalah Partai Nasional Indonesia. Partai Nasional Indonesia didirikan tanggal 4 Juli 1927 di Bandung. Tujuan PNI adalah Indonesia Merdeka dengan ideologi nasionalisme. Keikutsertaan Hatta dalam kegiatan politik Soekarno semakin membuat PNI sangat kuat. Kegiatan politik ini dianggap mengancam pemerintah Belanda sehingga para tokoh PNI ditangkap dan diadili tahun 1929. Pembelaan Soekarno di hadapan pengadilan diberi judul Indonesia Menggugat. Soekarno dan kawan-kawan dihukum penjara tahun 1931. PNI dibubarkan. Selanjutnya, Sartono membentuk Partindo, ada juga Mohatta dan Sultan Syahrir mendirikan Organisasi Pendidikan Nasional Indonesia. Tokoh-tokoh tersebut kemudian ditangkap Belanda dan diasingkan ke Boven, Bigul, Papua. Terima kasih.